فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. Selamat datang di Andalusia Tenggara, sebuah kota bernama Elche. Telah dihuni selama 2500 tahun terakhir, adalah sebuah kota dan kota madya di Spanyol, milik Provinsi Alicante di Komunitas Valencia. Masing-masing kerajaan di Spanyol telah meninggalkan jejak mereka di wilayah ini, Romawi, Arab, Moor, Venesia, dan Kristen. Kota ini memiliki taman perkebunan palem. Sekitar 200.000 pohon palem ditanam adalah palem jenis kurma. Tinggi rata-rata pohon adalah 24 meter. Sebagian lain tumbuh dengan sendirinya. Ada beberapa kurma yang pohonnya bercabang 2, 3, sampai 5. Vamos. Apa yang Anda lihat adalah bahwa umat Islamlah yang membawa lebih dari 250.000 pohon kurma ke kota ini. Pada saat kota muslim Elche didirikan menjelang akhir abad ke-10 Masehi, ketika sebagian semenanjung Iberia dikuasai bangsa Arab, hutan palem adalah sebuah oasis sistem produksi pertanian di daerah kering dengan hampir 988 hektar ruang hijau, lebih dari 20 meter persegi per penduduk. Elche adalah salah satu kota Spanyol terkemuka dalam hal ruang yang dikhususkan untuk taman dan kebun. Mereka menyelimuti kota seperti selimut hijau besar yang panjangnya 2 km dan lebarnya 1 km. Kebun kurma terbesar di Eropa tentunya berkontribusi pada keputusan UNESCO untuk memasukkannya ke dalam daftar warisan dunia. Kota Elche memiliki populasi 234.800 jiwa, menjadikannya kota madya terpadat ketiga di wilayah tersebut, kota madya terbesar ke-20 di Spanyol. Kota ini berjarak sekitar 15 km dari Laut Mediterania. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kota dengan kebun kurma terbesar di Eropa ini menawarkan banyak hal kepada pengunjungnya. Di tepi sungai Vinalopó, La Vila Murada adalah kawasan Elche yang paling bersejarah, dengan tata ruang perkotaan Arab yang terdiri dari jalan-jalan dan gang-gang sempit. Tempat ini dinyatakan sebagai situs artistik bersejarah. Konon kota Elche ini mirip dengan kota Marrakesh di Maroko. Suasananya adalah suasana Marrakesh, jiwanya adalah jiwa Marrakesh. Saat ini sangat banyak orang Maroko yang tinggal di kota ini. Kita akan mengetahui kisah kota ini dan kisahnya dengan Andalusia. Kisahnya bermula ketika bangsa Moor yang menaklukkan Al-Andalus. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman kekhalifahan Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam memainkan peranan yang sangat besar saat itu hingga berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perpecahan dan perebutan kekuasaan politik menjadikan Islam di Spanyol melemah. Memasuki abad ke-11, kerajaan-kerajaan Kristen di Spanyol Utara cukup kuat untuk mencoba merebut kembali wilayah yang dikuasai umat Islam.
Kekuasaan Islam di Spanyol resmi berakhir setelah jatuhnya kerajaan Granada pada tahun 1492. Bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur Maroko masih berdiri kokoh di LC. Bangsa Mor meninggalkan warisan pertanian yang maju dengan perkebunan kurmanya, memberi kontribusi pada sejarah otentik sistem irigasi yang diterapkan, di mana LC adalah daerah semi kering dan sistem irigasi yang canggih pada zamannya mampu memasok air ke deretan pohon kurma yang menakjubkan. Kebun palem di LC adalah contoh luar biasa dari perpindahan karakteristik landscape dari satu budaya dan benua ke budaya dan benua lainnya. Dalam hal ini dari Afrika Utara ke Eropa. Selain kurma, terdapat pula kebun zaitun pada masa itu. Terdapat juga tempat bekas penggilingan zaitun di kebun kurma. Saat ini kota LC memberikan aliran pendapatan yang sehat dari produksi pertanian. Yang paling umum adalah kurma, delima, buah ara, jeruk, lemon, almond, dan berbagai sayuran. Tak hanya sebatas kebun yang penuh dengan pohon kurma, namun jalan dan taman-taman kota memiliki pohon kurma yang indah. Ruang hijau alami bagi orang-orang untuk menikmati bersantai. LC juga memiliki garis pantai sepanjang 9 km yang memiliki beberapa pantai paling murni dengan deretan bukit pasir yang panjang. Gereja Katolik Santa Maria dibangun di atas pondasi masjid kuno. Setelah James I, Raja Aragon, Pangeran Barcelona yang menaklukkan kota tersebut, dia menghabiskan masjid tersebut dan hanya menyisakan menaranya. Bangunan ini mengalami renovasi karena kondisinya yang memburuk dan dibangun kembali dengan gaya gotik saat terakhir kali direnovasi. Namun bangunan yang sekarang bergaya barok berasal dari abad ke-17. Pintu masuk utama dalam gaya barok didekorasi secara mewah dan sangat indah. Dari menara yang tersisa ini bisa melihat pemandangan kota LC dan perkebunan palemnya. Tempat di mana dahulu dikumandangkan azan dari 4 penjuru. Bangunan ini saat ini dijadikan museum. Pemandian Banis Arab letaknya berada di depan bekas masjid. Ini berasal dari abad ke-12 dan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari di dunia muslim. Pemandian di LC termasuk yang paling terpelihara di wilayah ini. Sebuah warisan kebiasaan orang-orang Arab yang masih dilestarikan di kota LC adalah mereka menutup toko-toko mereka dari jam 2 sampai pukul 4 sore. Ini adalah kebiasaan yang diambil dari negara-negara muslim. Terdapat sebuah madrasah kecil di tengah kota. Ini adalah Madrasah Dar al-Salam, tempat penghafal Al-Quran. Metode yang dipakai dalam menghafal Al-Quran sama dengan metode yang dipakai oleh Muslim Afrika pada zaman dahulu. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت وأخرجت الأرض وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها
Mereka menulis ayat Al-Quran di lembaran kayu, lalu dihafal dan selanjutnya dihapus, dan begitu seterusnya. وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. Cahaya Islam yang tak redup masih menerangi kota LC. Terima kasih sudah menonton. Itulah ulasan singkat tentang kota LC Spanyol.